Bismillahirrahmanirrahim. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Helen Ellis sebagai dosen pengampuh mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farigi dengan NIM 2312100055 dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat desain kurikulum. Kata desain menurut KBBI berarti kerangka bentuk, rancangan. Maka dari itu, kata desain identik digunakan oleh perancang, entah itu perancang busana maupun perancang bangunan. Kata desain juga memiliki arti atau makna yang dapat digunakan sebagai kata kerja dan kata benda. Dilihat dari bentuk kata kerja, desain sendiri memiliki arti proses untuk menciptakan objek baru. Sedangkan jika dilihat dari perspektif kata benda, desain sendiri digunakan untuk menyebut sebuah hasil final dari suatu proses kreatif, baik wujudnya berupa rancangan ataupun sudah menjadi objek nyata. Desain kurikulum adalah berupa penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam sebuah perencanaan. Dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sugiana 2018, ada 4 komponen pokok desain kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Mata pelajaran, materi ajaran, kegiatan belajar atau pengalaman belajar, 3. Organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajaran, dan kegiatan belajar, 4. Evaluasi. Keempat bagian tersebut saling bersinergi, artinya satu bagian rencana saling terkait dengan bagian yang berbeda, sehingga dengan asumsi satu bagian berubah, 3 bagian lainnya juga berubah. Desain kurikulum harus memiliki prinsip konsistensi internal. Desain harus memiliki koherensi dan keterpaduan secara keseluruhan, baik pada desain kurikulum antar tingkat kelas dalam suatu sekolah maupun pada tingkat jenjang pendidikan sejak dari pendidikan dasar sampai pada sekolah menengah. Selain prinsip tersebut, SEL 2004 mengidentifikasi 2 kriteria yang bermanfaat dalam menyusun dan mengevaluasi desain. 1. Integritas konseptual, dan yang kedua kesatuan struktural. Integritas konseptual yaitu bahwa semua ide harus secara jelas dicirikan dan digunakan secara handal dan saling menjaga dengan rasionalitas, sistematis, dan semantik sehingga kejujuran rencana untuk umum tetap terjaga. Untuk sementara, menjaga solidaritas primer direncanakan sehingga semua komponen program pendidikan bersama-sama membuat komitmen terhadap tujuan rencana itu sendiri. Secara umum, desain kurikulum berisi antisipasi bagaimana keempat bagian rencana pendidikan direncanakan dan melahirkan kerangka kerja yang disatukan dalam mencapai tujuan tertentu. Desain kurikulum menjadi sangat penting karena sebelum suatu kurikulum diterapkan harus melalui tahap desain kurikulum, yang mana merupakan aspek yang amat penting juga dari kurikulum. Planning karena secara umum dalam mendesain kurikulum harus mempertimbangkan faktor penting yang saling terkait serta bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam proses pengembangan kurikulum nantinya, dan juga merupakan suatu metode yang akan menyeleksi organisasi pengalaman belajar yang dilaksanakan di satuan pendidikan dan menentukan kedudukan dan fungsi guru, peserta didik, dan elemen-elemen lain yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Tujuan desain kurikulum. Tujuan kurikulum terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan jangka panjang. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta
berdasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah seperti bertanggung jawab sebagai warga negara, berbangsa Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jangkanya terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu tujuan jangka pendek. Tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul. Siswa dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Tujuan desain kurikulum adalah untuk membantu lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan siswanya. Desain kurikulum adalah pendekatan yang relatif baru terhadap pendidikan yang berupa menemukan cara agar sekolah dapat lebih efektif dalam mengajar siswa dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Desain kurikulum melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan membantu siswa mencapai tujuan tersebut. Proses ini juga memerlukan penilaian sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dan memastikan keberhasilan siswa. Kurikulum dapat disusun dengan berbagai cara, tetapi harus selalu dirancang dengan mempertimbangkan siswa. Desain kurikulum yang baik akan menguraikan bagaimana siswa dinilai dan standar apa yang diharapkan untuk mereka penuhi. Desain kurikulum juga akan menyediakan kerangka kerja tentang bagaimana konten disampaikan kepada siswa dan bagaimana konten tersebut dievaluasi. Karena tujuan dari desain kurikulum adalah untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang memiliki alur dan struktur. Salah satu aspek terpenting dalam mendesain kurikulum adalah mengembangkan cara bagi siswa untuk menerima umpan balik tentang kinerja mereka. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan sistem yang memungkinkan guru dan administrator untuk melihat seberapa baik kinerja siswa dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu manfaat desain kurikulum. Manfaat desain kurikulum sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari desain kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Desain kurikulum yang baik dapat merancang komponen kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah sehingga meningkatkan kualitas proses belajar siswa. Yang kedua, memudahkan pengajaran. Dengan adanya desain yang jelas, guru dapat lebih mudah dalam merancang model pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar yang relevan. Desain kurikulum memungkinkan penyediaan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi siswa, membantu mereka dalam mencapai prestasi belajar. Yang keempat, fleksibilitas untuk penyesuaian. Desain ini memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang terakhir itu yang kelima, mendorong kreativitas dan inovasi. Pendidikan diharapkan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran sehingga kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri desain kurikulum. Desain kurikulum memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya. Berdasarkan pendekatan dan tujuan pendidikan, kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan, yaitu sebagai fondasi dari bangunan itu. Setiap kurikulum memiliki 4 elemen atau 4 macam desain kurikulum. Berikut adalah ciri-ciri utama dari beberapa jenis desain kurikulum. Yang pertama, desain kurikulum subject matter.
Fokus pada struktur ilmu dengan tujuan melatih peserta didik menggunakan ide-ide yang ada. Ciri-cirinya meliputi proses belajar yang eksposiotrik dan inquiry, serta evolusi yang bervariasi sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, desain kurikulum kompetensi. Menekankan pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Ciri-cirinya termasuk pengorganisasian pembelajaran berdasarkan kompetensi tentu dan evaluasi berbasis kinerja. Yang ketiga, desain kurikulum humanistik. Berorientasi pada pengembangan sifat kepribadian peserta didik. Ciri-cirinya mencakup fokus pada pengalaman individual dan pengembangan diri dengan evaluasi yang menekankan tindakan. Yang terakhir yaitu desain kurikulum berbasis masalah, memusatkan perhatian pada masalah sosial yang dihadapi masyarakat dengan tujuan untuk memengaruhi perubahan sosial melalui pemecahan masalah. Ciri-cirinya meliputi penggunaan pengalaman nyata peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu macam-macam desain kurikulum. Satu yaitu model desain subjek akademik. Model desain ini mengikuti struktur ilmiah yang sistematis. Pengembangannya melibatkan penetapan materi belajar yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai langkah awal. Peserta belajar tersebut diatur secara terstruktur sesuai dengan tujuan dan tahap perkembangan peserta. Tujuan dari desain ini dalam bidang akademik adalah menyajikan pengetahuan secara terstruktur, logis, dan kokoh. Pendekatan pengembangan desain kurikulum subjek akademik adalah pendekatan pengetahuan terstruktur. Studi bersifat integratif dan materi ajar berupa membaca, menulis, dan memecah masalah secara sistematis. Yang kedua yaitu model desain kompetensi. Model desain ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, termasuk teknologi di bidang pendidikan. Model desain kompetensi memiliki kesamaan dengan pendidikan klasik, yakni penekanan pada isi kurikulum yang terarah pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi umum dibuat lebih detail dan spesifik, sehingga menjadi terukur dan dapat diamati. Kurikulum berbasis kompetensi menerapkan pendekatan sistem dalam proses analisis, perencanaan, manajemen, implementasi, dan evaluasi. Penerapan teknologi terbagi dalam bentuk software atau teknologi sistem dalam bentuk hardware atau teknologi alat. Pada teknologi sistem, kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis, namun tidak memerlukan alat dan media. Sedangkan pada teknologi alat, kegiatan pembelajaran ditunjang dengan pemanfaatan alat dan media. Selanjutnya yaitu model ketiga yaitu model desain humanistik. Model ini menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan bagi individu untuk berkembang secara humanis dengan tujuan meningkatkan martabat manusia. Kurikulum humanistik menekankan pengembangan potensi, kemampuan, dan kekuatan peserta. Peran kurikulum tidak hanya fokus pada peningkatan kecerdasan, tetapi juga pada pengembangan hubungan sosial dan kemampuan efektif terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan emosi. Karakteristik kurikulum humanistik terletak pada keterlibatan peserta didik secara efektif dalam proses pembelajaran. Adanya interaksi antar peserta didik relevan dan kebutuhan, minat, dan kepentingan peserta didik. Memberikan kesempatan untuk pengembangan kepribadian peserta didik serta menjaga keselarasan sikap dengan lingkungan peserta didik secara menyeluruh. Sehingga dasar filosofis, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan kurikulum sesuai serta bersejalan dengan nilai-nilai humanisme.
Yang selanjutnya itu model desain rekonstruksi sosial. Model desain ini bertolak dari persoalan yang terdapat di masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial diarahkan untuk memaksimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya merumuskan pemecahan persoalan dalam kehidupan masyarakat. Selain penekanan pada isi atau konten pembelajaran, kurikulum ini juga mengutamakan proses dan pengalaman belajar karena manusia merupakan makhluk sosial dalam kehidupannya membutuhkan manusia lain dan menjalin relasi dan bekerja sama. Jadi kegiatan belajar tidak hanya dilakukan secara individu tetapi juga dilakukan secara bersama-sama serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Tujuan utama dari model desain rekonstruksi sosial adalah untuk mengajak peserta didik berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat sehingga mereka diarahkan untuk bisa memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Materi yang selanjutnya itu sifat-sifat desain kurikulum. Dikutip dari buku Sains Lingkungan dan Kurikulum yang berfokus pada minat siswa oleh Kenneth Tobin. Sifat utama dari kurikulum pendidikan adalah dinamis, artinya kurikulum harus dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang dinamis mampu mengakomodasi perubahan dalam ilmu pengetahuan, setiap kemajuan baru dan penemuan dalam berbagai disiplin ilmu dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sehingga siswa dapat mengakses pengetahuan yang paling mutakhir. Sifat desain kurikulum memungkinkan adanya inovasi-inovasi pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, metode pengajaran, teknologi, dan pendekatan baru dapat dengan cepat diimplementasikan untuk membuat pengalaman belajar siswa menjadi lebih menyenangkan. Hasanuddin SY dalam buku Perencanaan Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar menjelaskan bahwa sifat dinamis dari kurikulum cenderung relevan dan menarik bagi para siswa. Perubahan yang dibuat berdasarkan evaluasi terhadap hasil pembelajaran dan kebutuhan siswa dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Dengan sifatnya yang dinamis, kurikulum dapat terus berkembang, memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Materi selanjutnya itu strategi pengembangan desain kurikulum. Desain kurikulum adalah hasil dari proses perancangan model kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam struktur pembelajaran yang mencakup materi, kegiatan, dan sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran serta sistematis dan refleksi sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Setiap desain kurikulum memiliki cara yang efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, namun tidak semuanya dapat dijadikan pedoman karena masing-masing desain memiliki kelebihan dan kekurangan. Desain kurikulum dapat diperoleh melalui beberapa metode seperti memodifikasi atau mengadopsi kurikulum yang sudah ada sebelumnya, mengelompokkan desain berdasarkan kelas atau mata pelajaran untuk mengembangkan desain yang dapat dikelola, melakukan penguji aspek-aspek dalam desain baru, serta mengombinasikan strategi-strategi. Prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam merumuskan desain kurikulum adalah orientasi terhadap disiplin ilmu yang telah disepakati, kebutuhan peserta didik, dan kebutuhan masyarakat. Menurut Henny Lestiana dalam Amirullah 2020 terdapat 3 pola desain dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, antara lain 1. Subject center kurikulum. Pada subject center kurikulum, setiap bahan ajaran dipisahkan berdasarkan mata pelajaran yang berbeda. Misalnya, materi yang terkait dengan kimia akan dimasukkan ke dalam mata pembelajaran kimia.
materi fisika ke dalam materi pembelajaran fisika, dan materi sejarah ke dalam mata pelajaran sejarah. Setiap mata pelajaran memiliki bahan ajaran sendiri yang disusun secara terpisah dari mata pelajaran lainnya. Dengan kata lain, bahan ajar tidak dicampur atau digabungkan, melainkan dikelompokkan secara dengan bidang studi masing-masing. Yang kedua itu Learner Created Design. Learner Created Design merupakan penyempurnaan dari Subject Center Curriculum. Pola desain kurikulum ini memiliki beberapa ciri. Antara lain adalah kurikulum dikembangkan berpusat pada peserta didik dan bukan dari isi. Kurikulum ini dirancang melalui kolaborasi guru dan peserta didik guna menyelesaikan tugas pendidikan. Yang ketiga itu Problem Center Design. Problem Center Design memusatkan perhatian pada peranan manusia pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia, yaitu man-centered. Dalam hal ini, problem-centered design menekankan pada kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.